Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kami sekalian, berjumpa lagi di video kita yang selanjutnya untuk pelajaran kelas 12 Bahasa Inggris. Ya, anak kami sekalian, kita masih berbincang-bincang tentang masalah teks ya. Masalah teks dalam bentuk wacana ataupun paragraf dan ataupun dalam bentuk kalimat. Baik dia berbentuk deskriptif ya, naratif. Oke, dan di sini kita bahas dulu dari masalah teks deskriptifnya, kita ambil dari masalah factual report seperti video-video yang sebelumnya. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah penggunaan kata atau kalimat di dalam teks itu, yang mana terkadang di dalam teks itu ada yang namanya direct and indirect speech. Ada kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Jadi anak-anak sekalian, di sini Bapak akan menjelaskan masalah penggunaan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung, yaitu direct and indirect speech. Ya, anak-anak sekalian, kita langsung saja. Apa sih direct speech itu? Apa sih kata kerja kalimat langsung itu? Begitu. Direct speech ini terbagi ada dari reported verb, yaitu kata kerja yang melaporkan, dan reported word, kata-kata yang dilaporkan. Jadi pada kalimat langsung biasanya antara reporting verb dengan reported word ini dipisahkan dengan tanda koma ya. Reported word dalam kalimat langsung ditulis dalam tanda kutip. Reporting verb juga disebut reporting sentence atau kalimat pelapor. Reported word disebut kalimat yang dilaporkan. Lihat example-nya, Bapak akan menerangkan langsung dari example. Perhatikan kursor yang Bapak jalankan. He said I'm happy. Ya. I'm happy, he said. Nah, anak kami sekalian, ini termasuk kalimat langsung. Artinya bagaimana? Misalnya ada dua orang yang sedang berbicara, misalnya antara si A dengan si B. Si A mengucapkan kalimat kepada si B. Oke? Si A mengucapkan kalimatnya kepada si B. Oke? Tentang dirinya atau tentang sesuatu. Ya, dan ini dikatakan kalimat langsung. Tapi kalau seandainya antara si A dan si B, oke, si A tadi mengucapkan sesuatu, mengucapkan kalimat kepada si B. Contohnya I'm happy, kata si A. Oke, kepada si B. Nah, ini dikatakan kalimat langsung. Ketika kata I'm happy yang disampaikan si A ini kepada si B, disampaikan si B lagi kepada si C, maka nanti ini kalimat tidak langsung. Nah, inilah perbedaannya nanti yang akan kita bahas. Jadi ini seolah-olah menyampaikan suatu perkataan yang dikatakan orang lain. Ya, jadi supaya kita bisa membedakan apa yang akan kita ucapkan dan apa yang diucapkan orang lain. Artinya, kita bisa menyampaikan kalimat kepada orang lain secara baik dan benar. Walaupun kalimat itu langsung dari kita atau langsung dari orang ketiga. Nah, itulah yang kita pelajari di sini. Masalah direct and indirect speech. Nah, selanjutnya indirect speech. Kalimat yang diucapkan untuk menyampaikan pernyataan seseorang pada orang lain. Lihat, ini tadi yang Bapak bilang di awal tadi. Antara direct dan indirect, kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Nah, kalimat tidak langsung di sini tadi, kalimat yang diucapkan untuk menyampaikan pernyataan seseorang, someone to the other people, direct speech. Example, she says, ya, I'm very good English. Kalau kalimat tidak langsungnya, she says that he is very good English. Ini adalah contohnya. She says, I'm very good English. Kalimat tidak langsungnya, she says that he is very good English. Jadi ada perubahan di sini untuk menyampaikan sebuah kalimat secara langsung dan tidak langsung. Ya, sedikit anak kami sekalian, sebenarnya fungsi dari pembelajaran kita membahas antara direct indirect speech ini apa? Ingat, bukankah di awal kita sudah berbicara tentang factual report? Kita membahas masalah teks factual report. Ya, suatu laporan yang kita buat secara detail, secara nyata. Nah, kadang-kadang kalimat yang kita buat laporannya itu ada dia berbentuk
kalimat atau ucapan. Nah, dari ucapan itu supaya lebih jelas kita mengutarakannya, itulah sebabnya kita juga harus mempelajari bagaimana penggunaan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Karena secara otomatis dalam sebuah factual report itu pasti akan ada yang namanya kalimat tidak langsung. Ingat, di video pertama kita membahas masalah factual report dan itu kita pelajari masalah tentang writingnya. Dan di video kedua itu kita belajar masalah tentang reading comprehensionnya. Oke. Nah, di video ketiga ini kita belajar masalah bagaimana speakingnya di dalam factual report. Karena di situ jelas kita menyampaikan kalimat atau kalimat dari sumber sebuah penelitian yang kita cari. Oke. Misalnya kita sedang bagi seorang reporter, misalnya dia mewawancarai seseorang. Nah, secara otomatis dia akan menyampaikan kembali apa yang disampaikan oleh si orang tadi. Nah, itulah maka penting kita pelajari masalah kalimat langsung dan kalimat tidak langsung untuk mendukung pembelajaran kita masalah factual report. Ya, yang pertama tadi di video pertama kita sudah belajar masalah writingnya, yang kedua kita belajar tentang masalah reading comprehensionnya. Nah, sekarang kita masalah ke speakingnya. Di sini masalah speaking ini kita bahas masalah direct indirect speech supaya kita lebih paham. Nah, yang lebih kita fokuskan di sini adalah masalah indirectnya, karena dalam memberikan suatu pelaporan itu dalam factual report itu kita lebih sering mengutarakan kalimat secara tidak langsung, ya. Lebih sering mengutarakan kalimat secara tidak langsung, dan disitulah Bapak rasa kita sangat penting mempelajari bagaimana sih pemakaian atau penggunaan indirect speech. Oke. Nah, lihat pada indirect speech, kalimat tidak langsung antara reporting verb dan reported word itu harus menggunakan conjunction. Ya, conjunction dan tanda kutip ditiadakan. Oke. Lihat, direct and indirect is divided into three. Kalimat direct dan kalimat indirect, langsung dan tidak langsung, itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada command and request. Oke, yang kedua ada statement. Jelas ada question. Oke. Anak kami sekalian, please ingat kita fokus dulu kepada indirect speech-nya. Seperti yang Bapak ucapkan tadi, kenapa? Karena indirect speech, kalimat tidak langsung itu lebih banyak kita gunakan di dalam konteks factual report dalam bentuk speakingnya. Oke, lanjut. Sini kita akan bahas satu-satu tadi. Yang pertama adalah command and request. Lihat, pada umumnya reporting verb memakai verb, ya. Reporting verb memakai verbs, memakai kata kerja. Yang pertama lihat di sini ada ask. Yang kedua tell. Ketiga beg. Oke. Look the example. Lihat contohnya. Kalimat langsungnya. Andy told him, pay attention to what I say. Nah, ketika kita merubah kalimat langsung ini menjadi kalimat tidak langsung, ini caranya. Andy told him to pay attention to what he said. Artinya apa? Kalau ketika kita menggunakan kalimat comment atau request di dalam kalimat indirect, ya, pada kalimat indirect, lihat, apabila dia berbentuk comment and request, maka kita harus menggunakan kata to. Oke? Kata to untuk menyambungkan reporting verbnya tadi dengan kalimat yang akan disampaikan. Lihat, Andy told him to. Perhatikan kalimat langsung. Andy told him. Ada quotation mark, ada tanda kutip. Pay attention to what I say. Oke, harus hati-hati dengan tanda kutip ini. Nah, kalau ketika kita mengubah kalimat indirect, lihat. Andy told him to pay attention to what he said. Oke.
Ya, itu masalah comment and request. Nah, kita maju dulu ke kalimat statement. Apabila kalimat direct indirectnya itu dalam bentuk statement. Lihat, biasanya menggunakan kata say dan tell. Oke. Dihubungkan dengan kata that. Dihubungkan dengan kata that. Perhatikan anak kami sekalian. Bapak jelaskan di sini. Apabila kalimat directnya itu adalah kalimat statement, perhatikan seperti ini, direct. Lihat, he said, koma, don't forget the koma, jangan lupakan komanya kalau di kalimat direct, oke? Terus quotation mark, tanda kutip, I have seen the movie, oke? Ya. Nah, bila kita ingin mengubah kalimat statement ini secara direct ke indirect, ingat, kita harus menggunakan kata that sebagai kata sambungnya. He said. Di sini he said, di sini juga he said. Di sini menggunakan tanda kutip, quotation mark setelah koma. Sedangkan di sini quotation mark itu kita gantikan dengan kata that. Lihat, he said that he had seen that movie. Oke. Perhatikan pelan-pelan. Bapak ulangi. Kalau kalimat statement direct, lihat Bapak kasih contoh, he said. Ada koma di sini, baru tanda kutip. I have seen that movie. Oke. Nah, kita ubah kalimat statement ini, kalimat langsung statement ini ke bentuk indirect dulu. Oke. He said that. Nah, inilah kata kuncinya, poin utamanya. Kalau di kalimat directnya dia koma terus tanda kutip. Di kalimat indirect, kalimat tidak langsungnya, tanda koma dan tanda kutip ini kita ganti dengan kata that. Ya, untuk bentuk kalimat statement. Oke? Ya. Nah, di kalimat questions. Apabila kalimat questions, kita harus menggunakan kata kerja bantu. Perhatikan. Bapak kasih contoh kalimat langsungnya direct. I asked her, koma, quotation mark, tanda kutip, do you like banana? Oke? Nah, ini menggunakan questions apabila ada kalimat question. Artinya apa, Pak? Artinya apabila kita ingin mengubah kalimat langsung dalam berbentuk kata tanya menjadi kalimat langsung, inilah caranya. Lihat, I asked her if she likes banana. Apa if di sini? Ini adalah kata kerja bantu. Oke, dan juga yang menjadi sekaligus sebagai conjunction. Kalau kalimatnya statement tadi apa? Sebagai kata ganti, pengganti dari koma dan tanda kutipnya, itu kita gunakan kata that. Untuk kalimat questions, kalimat langsung bentuk questions, bentuk pertanyaan, itu tanda koma dan tanda kutip kita ganti dengan kata if. Ya, don't forget about it. Ya, jangan lupakan. Kita hanya mengganti sedikit saja. Ya, kita hanya mengganti sebagai kata sambung saja sebenarnya. Perhatikan juga. Kita ulangi tadi ke slide sebelumnya. Ini. Oke. Kalau kalimat comment dan request, ya lihat. Kita memakai kata to. Ya, untuk mengubahnya ke kalimat tidak langsung, dari kalimat langsung, tanda kutip itu kita ganti dengan kata to. Ya, begitu cara mengubahnya. Nah, di kalimat statement, apabila kalimatnya kalimat pernyataan, tanda koma dan kutip ini kita ubah dengan kata that. Ya. Untuk kalimat tanya, apabila kalimat langsungnya itu berbentuk kalimat tanya, tanda koma dan tanda kutipnya kita ubah, kita ganti dengan kata if. Jadi simple, ya. Kuncinya hanya
menggantikan tanda koma dan tanda kutip yang ada pada kalimat langsung saja. Apabila kita membuatnya menjadi kalimat tidak langsung. Ya, kita lanjut lagi. Oke. Nah, di sini ada aturan pembentukan kalimat direct dan indirect. Ingat anak-anak sekalian. Apabila dia kalimat langsungnya berbentuk simple form, present tense, dan present perfect. Oke, lihat. Apabila direct speech-nya simple formnya present tense dan present perfect dan juga menggunakan kata will, maka reported speech-nya, ya, kalimat tidak langsungnya kita ubah menjadi bentuk past dan past perfect. Will kita ganti menjadi would. Oke, Bapak ulangi. Aturan pembentukan kalimat dalam penyampaian kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Oke, kalau di kalimat langsung itu simple formnya menggunakan present tense, maka kita apabila ingin merubahnya menjadi reported speech atau kalimat tidak langsung, kita harus mengubahnya dalam bentuk past tense. Oke? Nah, apabila kalimatnya berbentuk present perfect, kita ubah menjadi past perfect. Dan apabila menggunakan with, kita ubah menggunakan would. Itu kalau masalah simple form. Sekarang progressive formnya, oke? Apabila menggunakan am, is, are, was, were, itu kita buat menjadi was, were. Ini adalah kata kunci juga ini di dalam penyampaian kalimat langsung dan tidak langsung. Kalau progressive formnya berbentuk has been, had been, kita ubah ini menjadi had been. Oke, kita lanjut. Nah, sebagai catatan buat anak kami sekalian, supaya lebih jelas lagi di dalam menyampaikan atau membedakan antara kalimat langsung dengan tidak langsung, direct and indirect. Ini sebagai catatan Bapak kasih buat anak kami sekalian. Bila kalimat direct memiliki reporting verb, perhatikan kursor yang Bapak geser. Bila kalimat direct, kalimat langsung memiliki reporting verbnya berbentuk present tense, oke, future, present perfect, ya. Dengarkan baik-baik. Ketika diubah ke kalimat indirect, reported words-nya tidak berubah tenses. Oke, tidak berubah tenses. Bapak ulangi sekali lagi. Bila kalimat direct memiliki reporting verb-nya berbentuk present tense, future, present perfect, ketika diubah ke kalimat indirect, reported word-nya tidak berubah tenses. Contohnya, Joko says, am ill. Oke. Kita ubah kalimat langsung ini menjadi kalimat tidak langsung, indirect. Joko says that he is ill. Kita tidak merubah tensesnya. Yang kita rubah di sini apanya? Hanya pengubahan kepada subjek. Kenapa? Karena Joko bilang saya sakit. Kita menyampaikan ini kepada orang lain. Joko bilang kalau dia sakit. Ya, jadi otomatis kata I, ya, kita ubah menjadi he. Ya, am kita ubah menjadi is. Hanya ini yang kita ubah, bukan berubah tenses. Oke, ini hanya perubahan di bagian subjek. Perhatikan bagus-bagus. Nah, namun bila direct speech dalam bentuk past tense, kita ulangi, bila direct speech-nya dalam bentuk past tense, past perfect, diubah ke dalam bentuk indirect, maka reported words-nya berubah. Ya, apabila kalimat langsungnya dalam bentuk past tense, past perfect, diubah ke dalam bentuk kalimat tidak langsung, maka reported word-nya berubah. Oke, reported word-nya berubah. Contoh, present tense berubah menjadi past tense. Bapak kasih contoh di sini kalimat langsungnya.
Ya, present tense berubah menjadi past tense. He said, my mother is a wise woman. Kita ubah menjadi kalimat tidak langsung. He said that his mother was a wise woman. Oke? Lihat, berubah menjadi past tense. Lihat di sini. Kata is, my mother is. Ya. His mother was, ada terjadi perubahan to be. Yang kalimat langsungnya dia menggunakan to be, is, am, are. Sedangkan di indirect dia menggunakan kata was. Jadi dia mengubah to be-nya ke dalam bentuk past tense. Disitulah perbedaannya. Jadi nanti ya anak kami sekalian, di dalam penggunaan atau penyampaian kalimat langsung dan kalimat tidak langsung itu supaya lebih hati-hati. Bedakan antara kalimat langsung dan tidak langsung. Bagaimana cara merubah kalimat tidak langsung tadi? Kalimat langsung tadi menjadi kalimat tidak langsung. Nah, Bapak harap kalian sudah lebih paham. Jadi ini adalah catatan supaya lebih jelas dalam penggunaannya. Apa di sini note-nya, catatannya? Tentang penggunaan tenses yang dipakai dalam kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Direct and indirect. Oke. Ini adalah aturan pembentukan kalimatnya. Perhatikan slide ini. Ya. Dan ini adalah cara mengubah kalimatnya. Bagaimana apabila dia kalimat statement, kalimat pernyataan. Apa yang kita ganti ketika mengubahnya dari kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung, ya. Kita ubah di sini kata that. Dan apabila kalimatnya itu kalimat pertanyaan, bagaimana cara mengubah kalimat pertanyaan, kalimat langsung berbentuk pertanyaan menjadi kalimat tidak langsung, bagaimana? Nah, di sini kita gunakan kata if. Kalau kalimatnya kalimat comment atau request, kalimat perintah misalnya, ya. Bagaimana? Apa yang kita ubah? Kita hanya menambahkan kata to, ya, untuk menggantikan tanda quotation-nya. Nah, jadi kami sekalian, perhatikan tadi di awal reported verb, kata kerja yang melaporkan, reported word itu kata-kata yang dilaporkan. Antara kata kerja yang melaporkan dan kata yang dilaporkan itu harus berbeda. Ya. Jadi, setelah mempelajari direct and indirect speech ini, Bapak harapkan kepada anak kami sekalian supaya lebih mahir lagi di dalam memberikan sebuah report, ya, baik di dalam bentuk factual report. Jadi alhamdulillah kita sudah membahas ketiga elemen dalam materi pembelajaran kita, yaitu tentang factual report. Yang pertama kita sudah berbicara tentang writing, bagaimana cara penulisan factual report yang baik dan benar. Nah, di bagian kedua, kita juga sudah mempelajari tentang reading comprehension-nya. Bagaimana cara melakukan analisis terhadap wacana dalam berbentuk factual report. Ya, dan di video ini, Bapak sampaikan, yang kita bahas di sini adalah bagaimana cara menyampaikan kalimat langsung dan tidak langsung di dalam sebuah laporan. Baik dia berbentuk factual report. Jadi ketiga itemnya sudah kita bahas. Yang pertama writingnya di video pertama, di video kedua kita bahas masalah reading comprehensionnya, dan di video ini kita bahas masalah speakingnya. Dan Bapak rasa itu sudah cukup jelas. Ketiga elemen sudah kita bahas pada materi kita masalah factual report. Jadi Bapak harap semuanya sudah clear, bisa lebih jelas memahaminya. Dan Bapak rasa sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.